Salam sejahtera bagi kita semua, para pencinta sabda. Bersama saya, Pastor Charles Sebastian, untuk renungan hari Minggu Paskah ke-6. Tema renungan kita pada hari ini adalah kasih. Yesus bersabda, "Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Saudara-saudari terkasih, kasih adalah kata yang paling indah. Banyak puisi, lagu, drama, film yang mengambil tema kasih ini sebagai tema utama mereka. Dan umumnya kita merasakan bahwa kasih itu adalah pengalaman yang terindah. Kita akan senang, merasa damai kalau semua orang mengasihi kita. Tetapi coba kalau ada satu orang yang membenci, yang selalu marah, dendam kepada kita, kita juga merasa gelisah, tidak tenang dalam hidup kita. Kasih itu kita akui sebagai pengalaman terindah, sebagai tema atau kata yang paling indah dalam kehidupan kita. Namun dalam kenyataan selalu ada juga perbuatan-perbuatan, pengalaman yang bertentangan dengan kasih itu. Ada orang yang saling membenci, saling berselisih, bahkan ada yang membunuh sesamanya, serta kejahatan-kejahatan lain. Orang Batak menyanyikan lagu yang populer ketika mereka menyanyikan "Tu kolong ni roham i sambing do nahupai maima." Holong, kasih, itulah yang terakhir yang saya tunggu, yang saya nantikan daripadamu. Karena disadari bahwa kasih itu adalah sesuatu yang terindah. Namun dalam kenyataannya begitu banyak pengalaman yang bertentangan dengan kasih itu. Maka kita bertanya, dari mana datangnya kejahatan itu? Hal-hal yang bertentangan dengan kasih itu. Sebelumnya, mari kita mendalami dulu dari mana kasih itu berasal. Santo Yohanes dalam suratnya menegaskan kepada kita, Allah itu adalah kasih. Dan kita ingat, dalam kitab suci dikatakan Allah menciptakan manusia seturut gambaran, seturut citranya. Artinya, kalau Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, maka manusia juga adalah kasih. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah sang kasih, manusia juga sudah dianugerahi, dicurahi dengan kasihnya. Maka tidak ada orang yang harus mengatakan, saya tidak mengerti kasih, saya tidak tahu bagaimana mencintai. Karena sudah dari awal semua orang mampu mencintai dan diciptakan oleh sang kasih untuk mengasihi. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan tadi. Dari mana datangnya segala kejahatan, segala pikiran, perbuatan, kelakuan yang bertentangan dengan kasih itu? Itu berasal bukan dari Allah. Karena dari Allah yang ada adalah kebaikan. Yang adalah kasih, damai, sukacita. Maka untuk mengatakan sumber lain yang bukan dari Allah, kita menyebutnya dari setan atau dari iblis. Allah menciptakan manusia dengan menganugerahi satu karunia yang luar biasa, yakni akal budi. Dan itulah yang membedakan manusia dari ciptaan-ciptaan lain, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan, dan dari seluruh alam ciptaan ini. Dengan akal budi, manusia bisa menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia bisa memilih
dan mengarahkan kemana dia akan pergi. Dan akal budi serta kebebasan ini juga adalah tanda penghargaan dari Allah terhadap manusia. Dan dalam kebebasan itu, manusia menentukan sikapnya dalam kehidupannya. Mengapa Allah memberikan kebebasan kepada manusia? Karena Allah menghargai manusia. Allah mencintai manusia. Namun dengan kebebasan itu, Allah mengharapkan bahwa manusia tetap di arah kasih yang sudah Dia tawarkan. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang bebas. Cinta tidak boleh dipaksa. Bukan terpaksa. Bukan paksaan. Kasih yang sesungguhnya, kasih yang datang dari kebebasan. Saudara-saudari yang terkasih, kekristenan mempunyai aturan, mempunyai perintah yang sangat khusus, yakni kasih. Sebab perintah yang pertama dan yang utama adalah perintah tentang kasih. Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hari ini Yesus menegaskan, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Mungkin kita bertanya, bagaimana mengasihi? Mengasihi secara teoritis juga sangat simpel untuk didefinisikan. Lakukanlah segala sesuatu yang ingin engkau orang lain melakukannya kepadamu. Atau sebaliknya, jangan melakukan sesuatu yang tidak kau inginkan dilakukan orang lain terhadap engkau. Dengan mengasihi, manusia mengakui Allah sebagai sang kasih. Dengan mengasihi, manusia juga mengakui dirinya sebagai ciptaan dari Allah sang kasih itu. Sementara dengan melakukan dosa, melakukan kejahatan, manusia mengingkari Allah. Juga manusia mengingkari dirinya sendiri. Kadang-kadang kita mendengar orang mengatakan ungkapan hati yang kasar. Kalau ada manusia yang melakukan sesuatu kejahatan yang sudah di luar batas-batas, orang menyebutkan dia bagaikan buaya, bagaikan ular, untuk tidak menyebut nama-nama binatang yang lebih kasar. Mengapa? Karena manusia yang melakukan kejahatan yang demikian memang tidak lagi dianggap sebagai manusia, bahkan disamakan dengan binatang. Dari seorang manusia tidak diharapkan ada kelakuan atau perbuatan yang begitu jahat. Maka dengan melakukan kasih, dengan melakukan kebaikan, manusia juga mengakui kehidupannya, dirinya sebagai yang berasal dari Allah, ciptaan dari sang kasih. Itulah keistimewaan dari ajaran kekristenan dan perintah yang pertama dan yang utama itu. Sekarang kita tiba pada pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi karena kita dicipta untuk mengasihi. Kita harus mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Allah memberikan contoh bagaimana mengasihi ketika Dia mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya semua orang yang percaya kepada putranya ini akan beroleh keselamatan. Jadi Allah mengasihi untuk menyelamatkan. Allah mengasihi untuk memberi kehidupan. Namun jalan kasih yang dipilih oleh Allah itu adalah jalan penderitaan. Allah dalam diri Yesus Kristus wafat di salib, dimakamkan, tapi bangkit pada hari ketiga. Maut tidak lebih besar
tidak mengalahkan kasih. Kasih itu menghidupkan dan menyelamatkan. Kalau saya merenung-renungkan kasih ini, spontan saya juga bernyanyi. Tiada kata yang terindah dari kasih, kasih yang tulus, kasih yang suci, kasih yang datang dari Sang Kasih, yang merelakan jiwa dan raga, rela mati bagi sahabatnya. Maka kalau kita mengasihi, kita ingin juga menghidupkan orang lain. Kalau kita mengasihi, kita juga menunjukkan bahwa kita beriman, mengakui Allah Sang Kasih Pencipta kita. Kalau kita mengasihi, itu juga menunjukkan bahwa kita mengakui eksistensi diri kita adalah kasih yang berasal dari Tuhan. Maka perintah mengasihi adalah perintah untuk memberikan kehidupan, memberikan keselamatan bagi orang lain. Marilah kita saling mengasihi seperti Yesus Kristus sendiri yang sudah rela wafat, menyerahkan nyawa demi kasih-Nya bagi kita, demi keselamatan kita. Amin.